Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue, tentunya di Balik Kisah episode Baduy Dalam Part 2. Nah, di sini gue mau melanjutkan lagi di Balik Kisah cerita perjalanan kita tim MAG ke Baduy Dalam. Oke, jadi kemarin itu di Part 1 kita menceritakan kisah kita, di balik kisah kita saat kita semua tim MAG berada di Baduy Luar menuju Baduy Dalam. Nah, kenapa kita bikin video ini? Karena memang sudah sampai di Baduy Dalam, kita sudah tidak bisa mendokumentasi apapun. Padahal banyak sekali hal, aktivitas, kegiatan yang itu bener-bener di luar ekspektasi gue. Gue nggak nyangka gue masih bisa merasakan bahkan melihat pemandangan yang masih ada di era seperti ini. Tapi sayangnya tidak bisa didokumentasikan, makanya gue dan tim membuat video ini. Nah, jadi sebelum itu gue ingin menceritakan awal mula perjalanan gue saat gue sudah berada di perbatasan antara Baduy Luar ke Baduy Dalam. Oke, My Michelle, finally kita tiba juga di perbatasan ujung Baduy Luar menuju Baduy Dalam. Nah, ini jembatannya yang menghubungkan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Jadi disinilah batas terakhir kita berdokumentasi. Jadi sudah masuk ke situ sama sekali sudah tidak boleh berdokumentasi ya, iya, Kang ya. Terus kalau mandi nggak boleh pakai sabun, sikat gigi nggak boleh pakai odol kalau di Baduy Dalam. Wow, jadi kalau kita sudah masuk situ, jangankan dokumentasi, mandi aja tuh tidak boleh pakai sabun, sikat gigi tidak boleh pakai odol. Oke, jadi perjalanan awal itu kita start dari sini, dari apartemen. Kita OTW ke stasiun Rangkas Bitung. Karena titik poin untuk ketemu sama orang tripnya itu ada di Rangkas Bitung. Jadi kita di sana udah dipersiapkan mobilnya. Nah, kebetulan karena kita ini lagi mau ada konten, kita akhirnya menggunakan trip private. Gak bareng sama orang-orang yang lain yang menggunakan open trip. Sebenarnya kita tuh ada salah kostum. Satu, kita tuh nggak expect kalau misalkan ini tuh bakal trekking serius. Jadi tuh kita bawa tasnya tuh ada yang beberapa bawa ransel, ada beberapa yang kita bawa tas kayak selempang gitu. Udah gitu kayak kita kan emang katanya kalau ke suku Baduy itu mereka lebih seneng dibawain makanan kayak teh, kopi, gula gitu-gitu. Nah, salahnya kita bawa seperti ini. Dan gue juga salah bawa tas karena kemarin tuh gue habis dari puncak, jadi packingnya buru-buru. Jadi gue gak sempat mindahin tas, jadi bawa ini dan itu bakalan ribet. Oke guys, jadi gue start perjalanan dari Baduy Luar itu kurang lebih jam 2 siang. Can you imagine? Gue sampai di perbatasan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam itu jam berapa? Jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib, which is gue menghabiskan waktu 4-5 jam melewati 5 perkampungan dan 7 bukit. Wow, dan itu jalan kaki. Sebelum kita lanjut cerita ya, yang gue emes itu Aldi itu tuh jalan nggak pakai alas kaki karena mungkin itu adatnya mereka ya, nggak pakai alas kaki, nginjek batu-batu segala macam, itu dia benar-benar nggak sakit. Sedangkan gue itu benar-benar prepare pakai celana training, pakai baju training juga, dan juga gue pakai sepatu gunung. Itu tuh kaki gue tuh tetap sakit gitu untuk nginjak-nginjak tuh, dan itu gue masih ngerasa nggak nyaman. Dan juga dia itu tuh mikul, apa bahasanya, porter kali ya, barang-barang gue yang which is gue bawanya aja tuh capek gitu, berat. Sedangkan dia itu bawa ya udah kayak nggak ada beban, dia pikul di sebelah kanan gitu, udah pakai tongkat, udah jalan aja gitu. Dan gue berpikir itu kayak dari perbatasan itu menuju rumah Aldi, which is dia adalah porter kita sekaligus penduduk asli Baduy Dalam yang akan kita pakai rumahnya untuk kita tempati. Itu tinggal cuman deket lagi lah. Ternyata kita masih harus menghabiskan waktu kurang lebih jam 9 pas kita sampai di rumah Aldi. Berarti total perjalanan kita menghabiskan waktu 9 jam. Dari Baduy Luar menuju ke rumah penduduk, yaitu rumah Aldi. Dan di situ kayak gue ngerasa, wow,
gue nggak nyangka ternyata gue yang ya gue ngerasa kayak di rumah sehari-hari aja tuh untuk jalan kaki aja tuh kayak gue termasuk orang yang pemalas lah intinya main Michelle. Tapi ternyata seorang gue mampu jalan kaki selama 9 jam dan itu gue banyak banget moral story yang gue dapetin. Satu, hal yang gue pikir gue nggak bisa ternyata gue bisa. Kedua, kita selama perjalanan itu banyak banget lah ya kisah cerita antara gue dan tim yang kita laluin. Kayak di sana ternyata untuk ngedapetin air aja tuh susah sekali, air es loh, karena kita capek banget terutama gue. Karena di sana memang bener-bener listrik nggak ada, apapun nggak ada, jadi mereka mau bikin es batu di mana. Dan jadi kayak ngeliat air sungai yang dingin aja tuh rasanya udah pengen gue minum. Padahal itu air nggak tahu bersih apa enggaknya. Sedangkan gue nih orangnya tuh tipikal yang pembersih banget dan agak jijian kalau ada yang kotor sedikit. Tapi selama di Baduy, gue udah I don't give a shit, I don't care. Gue minum aja sembarang, yang penting udah minum dan kebersamaan. Jadi hal-hal yang gue tidak mungkin lakukan di selama gue di Jakarta, di sana gue ternyata lakukan itu. Dan gue akhirnya dapat pelajaran juga kayak gue sering nanya selama perjalanan, Aldi, kira-kira udah berapa lama sih perjalanan? Udah berapa lama? Jadi kayak Aldi cuma jawab udah deket lagi. Tujuan dia jawab itu apa? Supaya udah kita nggak usah banyak tanya, kita jalanin aja terus. Dan ternyata hal yang kita pikir, kalau dipikirin memang rasanya sulit. Tapi kalau dijalanin ternyata sampai juga. Itu gue ngerasa gue harus appreciate diri gue sendiri, juga terutama tim gue, kalian luar biasa. Karena apa? Nggak semua orang mendapatkan pengalaman luar biasa dan berharga dan bernilai seperti ini. Gitu loh. Dan pastinya selama perjalanan gue ngerasa kekeluargaan, teamwork yang lebih solid lagi antara MAG. Di sana pun, gue tuh juga ngeliat ada gotong royong. Terus gue tanya ke Aldi ini, kayak ini tuh mau ada apa gitu kan. Ternyata, di mana namanya, di situ tuh mau lagi ada pembuatan kampung baru. Kalau nggak salah kita tuh sempat mau tanya sama orang yang lagi membuat kampung itu. Cuman karena rata-rata orang Baduy luar itu menggunakan bahasa Sunda, kurang lancar bahasa Indonesia. Jadi itu kita kurang sempat atau nggak jadi untuk interview mereka. Akhirnya kita lanjut jalan aja. Udah kayak gitu. Selama di perjalanan Baduy luar sih gimana ya, menurut gue sih capek sih. Karena itu gue tuh jalan dari sekitar jam 2 siang ya. Gue ingat banget itu jam 2 siang. Kita tuh bener-bener jalan, naik, turun bukit, segala macam. Dan seingat gue katanya juga untuk menuju sampai Baduy dalam itu tuh kita harus ada ngelewatin 7 bukit. Lo bayangin deh, 7 bukit tuh, jadi tuh 7 bukit bukan kayak naik 1, 2, bukan ya. Tapi naik, turun, dan itu tuh bener-bener seterjal itu naiknya dan seterjal itu juga turunnya. Jadi kaki gue tuh bener-bener sakit banget, gue capek banget, kayak udah nggak ada niat mau ngerokok lagi karena gue udah ngap segala macem bla bla bla. Terus selama perjalanan itu juga mungkin kalian lihat ya, mereka tuh mau ngeprank gue, cuman gue nggak panik gitu kan, kayak gue biasa aja gitu. Dan juga udah maghrib pun kita belum sampai ke Baduy dalam. Kita ini nyampe di perbatasan di mana udah nggak boleh ada alat elektronik lagi. Itu tuh satu jembatan, kayak kita diingetin sama tour dan si Aldinya ini kayak, oke, tolong ya handphone ini semua dimatikan, alat elektronik untuk yang merekam segala macam. Nah, sudah kita matiin segala macam. Akhirnya kita jalan tuh udah mulai memasuki Baduy dalam. Jujur aja gue jatuh berkali-kali. Karena gue kepleset, gue nggak tahu itu gue nginjak apaan. Gue jatuh bener-bener berkali-kali, bukan sekali, tapi mungkin ada kali 4 kali lebih. Dan itu ya mungkin karena gue kebanyakan ngeluh, terus jatuhnya gue tuh juga kayak jadi bahan bercandaan, jadinya bikin suasana tuh moodnya naik lagi. Karena tuh jujur itu tuh udah capek, jadi kayak mood udah nggak enak apa segala macam. Dengan ada jatuh gue tuh ketawa lagi, seru-seru lagi. Nah, di Baduy dalam ini kita itu selama perjalanan di kanan kiri kita itu tuh banyak kayak rumah, tapi itu ternyata lumbung padi. Jadi tuh lumbung padinya ini tuh untuk per keluarga ya, mereka tuh nyimpan padinya untuk makannya mereka gitu kan.
itu juga buat pengalaman keren juga, bukan pengalaman ya, lebih untuk satu-satunya kita yang trip private dan kita tuh paling terakhir dan paling malam. Dan penyedia trip ini dan mereka mengakui baru pertama kali dapat trip seperti ini. Karena biasanya paling lama itu jam 6 sore mereka udah nyampe di Baduy Dalam, tapi kita jam 9 malam. Gila. Lu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam lu jalan. Lu bayangin tuh kaki tuh, keriting-keriting tuh. Di sepatu udah panasnya kayak apaan tahu. Tapi pas sampai sana juga udah kebayar. Dan momen yang berkesan itu ada satu momen pas lagi menuju ke Baduy Dalam, dimana itu kita sudah tidak boleh menggunakan media sosial, which is handphone, alat elektronik atau apapun itu. Kayak gue nih generasi milenial banget, bahkan gue cari uangnya pun di media sosial, di YouTube, di hal-hal yang tidak memungkinkan gue untuk tidak menggunakan alat elektronik dong. Nah, akhirnya di situ gue sangat menikmati momen-momen di mana gue tidak, wow ternyata seorang Michelle Amanda bisa loh untuk tidak menggunakan alat elektronik sama sekali. Nah, di mana kayak kalian tahu lah lifestyle kita generasi milenial, terutama ya gue sebagai content creator nggak mungkin banget. Pasti bangun tidur itu bukannya kita berdoa, tapi yang kita cari handphone. Mau makan bukannya kita berdoa, malah story. Nah, selama gue di Baduy Dalam, gue bisa tidak menyentuh handphone sama sekali. Bahkan tim gue pun yang sangat milenial, terutama manajer gue, which is Halim, Kartam Bastari, itu kan nggak bisa banget nggak pakai handphone. Mau nggak mau mereka bisa loh nggak pakai handphone, bahkan alat elektronik. And one moment, memang gue punya kelemahan tuh di bagian paha, my Michelle. Pas menuju ke Baduy Dalam itu kita banyak mendaki dibanding turunan. Jadi gue banyak waktu untuk berhenti. Akhirnya gue minta tim gue semua kita istirahat dulu, take a break. Dan kita tuh kayak enjoy. Gue minta semua matiin lampu, nggak ada namanya lighting, nggak ada namanya kamera, nggak ada namanya center. Matiin, kita duduk sejenak. Enjoy the moment. Dan gue pengen kita nikmatin kebersamaan kita supaya kita tuh berasa lebih intimate lagi. Kita kalau dengar kata Baduy itu kan pasti kayak mistis banget kan. Tapi sedikit pun gak ada rasa takut di situ, padahal itu gelap gulita. Jadi kita duduk sejenak, kita nikmatin ya, kita duduk sejenak kurang lebih 15 menitan lah. Beristirahat, dimana di situ kita kehausan, ternyata kita cuma punya air satu botol lagi, which is itu kita bisa berbagi yang udah gak jijik satu sama lain. Itu gue ngerasa momen terbaik, part dimana itu paling berkesan buat gue, dan gue yakin gak semua orang bisa merasakan momen itu. Gue minta semua duduk, diem, quality time sambil beristirahat, saling berbagi minuman yang seada-adanya. Satu botol itu gimana caranya semua kebagian, tanpa lighting, tanpa lampu, gelap gulita. Dan satu lagi, tanpa rasa takut. Karena sejujurnya tim MAG itu adalah tim yang penakut akan makhluk halus, terutama Halim. Tapi di situ dia tidak merasakan takut sama sekali, karena memang ternyata Baduy Dalam tidak seserem yang kalian bayangkan. Lanjut cerita, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Aldi. Di situ ternyata kita melewati beberapa kayak apa ya namanya ya guys? Tiap tempat yang mereka menyediakan air minum. Apa? Lumbung padi. Jadi lumbung padi itu mereka selalu menyediakan satu teko dan satu gelas dari bambu, di mana semua orang yang mampir ke situ bisa minum itu. Dan airnya tuh pun pasti airnya dari air sungai yang mengalir, which is nggak tahu itu bersih atau enggak. Untuk tipikal gua yang sangat amat pembersih dan lumayan jijian, ya mau gimana, namanya haus. Akhirnya hal yang tadinya kalau dipikir-pikir nggak bisa, di waktu kepepet akhirnya gue bisa untuk tidak jijian. Entah itu bekas siapa, gue minum aja. Itu pelajaran berharga juga buat gue. Ternyata kalau tidak diberi option, tidak diberi pilihan, kita bisa melakukan hal yang kita pikir nggak mungkin sih. Nah, lucunya lagi,
seru sih memang ya. Memang selama masuk Baduy Dalam itu kita nggak boleh, harus berhati-hati dalam berkata-kata. Ya nggak usah Baduy Dalam lah. Masuk ke desa manapun kita memang harus tahu tata krama. Jaga mulut, jaga sikap, jaga ucapan. Tapi ada part-part yang bikin gue akhirnya enjoy the moment itu di saat gue ngelihat abang sepupu gue yang ikut, yaitu Freddy, dan manajer gue tuh jatuh kepleset. itu part yang seru sih, yang bikin gue nggak berasa capeknya, tahu-tahu udah sampai aja di tempat kediaman Aldi. Oke, kita itu datang ke rumahnya Aldi. Aldi itu kan rumahnya paling pertama. Udah di rumahnya itu gimana ya? Dibilang itu kalau itu kayaknya rumah panggung. Bener-bener yang udah dianyam. Dianyam tuh dari apa sih, Kak? Dari bambu ya. Pokoknya dari bambu dianyam. Udah masuk, cuman ada satu kamar dan sisanya tuh kayak ruang serbaguna, mungkin gua nggak ngerti ya, karena dapur di situ, tidur di situ, apa segala macam di situ gitu kan. Nah, sesampainya kan di rumah Aldi tuh ya udah, ternyata tidak ada namanya kamar mandi sama sekali. Rumahnya dia itu dari bambu dan rotan. Dan kita pun tidur itu di tikar. Tidak ada bantal, kalaupun ada bantal, bantal itu dari karung yang berisikan kapas. Dan di situ gue hanya membawa piyama. Lucunya lagi, part terlucu adalah kalau kita mau pipis, mau buang air besar ataupun mau mandi itu di tempat yang sama, itu di sungai. Jadi para tim-tim gue ini kan semuanya adalah berjenis kelamin laki-laki ya, male, oke? Dan di situ mereka seru aja sih, kayak gue ngeliat tim gue yang pada ketawa-ketawa, nggak tau lah, mungkin mereka menceritakan part-part mengesankan buat mereka yang menurut gue itu udah lucu, ya kan? Nah, sebelum makrab dimulai, itu Aldi itu si porter yang bawain barang-barang kita yang begitu berat, bayi panggul di pundaknya berjam-jam, sampai di rumahnya masih menyempatkan waktu untuk masak buat kita. Nah, akhirnya kita datang ke rumah itu, kita makan. Ini sebenarnya cerita gue aja ya, kayak gue berekspektasi banget itu tuh makanan kayak, karena gue nanya di tengah jalan kayak, ini kita makanannya apa? Makanan Sunda. Jadi di pikiran gue makanan Sunda tuh yang kayak ayam, lalapan, sambal segala macam gitu doang di otak gue gitu kan. Tapi ternyata pas nyampe sana kita tuh makan sambal, sayur bening tapi isinya seperti sayur asem dan tahu tempe gitu. Nggak masalah sih, maksudnya kita kan kesana untuk merasakan bagaimana kehidupan mereka di sana gitu kan. Jadi cuman emang salahnya gue tuh terlalu berekspektasi gitu kan. Untungnya bukannya gue nggak enak dengan makanan itu, tapi makanan itu udah keburu habis karena tim juga semua lapar. Di sebelah itu tuh ada orang yang jualan kayak Indomie gitu-gitu. Dan mereka tuh dari Baduy luar juga. Jadi mereka setiap weekend naik ke Baduy Dalam untuk jualan. Akhirnya gue beli mie untuk gue masak lagi segala macem. Jadi kita datang ke sana tuh kayak orang rakus gitu. Karena ya wajar aja, kita tuh dari jam 2 dan kita tuh nyampe ke Baduy Dalam tuh jam 9 malam. Lo bisa bayangin itu tuh berarti hampir 7 jam ya, artinya ya 7 jaman lah kayak gitu. Itu tuh capek banget, bener-bener capek banget. Oke, akhirnya kita ini, bukan kita, gue itu tuh pingin kencing banget gitu kan. Gue pingin kencing, sama gue pingin bersih ketek lah biar gue mandinya enak gitu kan. Ternyata kita itu harus bebersihan itu di kali, bener-bener di kali gitu kan. Dan kali itu tuh persis di bawah jembatan yang terakhir gue bilang sebelum kita masuk ke perkampungan. Jadi itu kan udah tuh bersih-bersih apa segala macam, gue buang air kecil, tidur. Nah, yang gue bilang persiapan gue itu menggunakan baju-baju tipis. Karena yang gue bilang di awal, gue kira Baduy itu tuh di tempat panas, ternyata itu dingin banget. Cuman karena gue juga orangnya lumayan kuat sama dingin, jadi ya menurut gue ya dingin sih, cuman ya oke gitu, gue masih bisa tidur, bukan yang kayak sampai gue bener-bener menggigil, enggak. Nah, akhirnya kelar kita makan malam, tiba malam makrab. Nah, pada saat makrab itu banyak banget pertanyaan yang gue tanya, ingin gue ketahui kepada orang Baduy Dalam. Satu yang pasti pertanyaan gue, apa sih alasan utama kalian warga Baduy Dalam menolak dunia luar
Which is, misalkan seperti, kalian kenapa mempertahankan untuk tidak pakai alas kaki? Kenapa dunia luar menawarkan sebuah kemudahan untuk kalian supaya kalian nggak perlu capek-capek jalan kaki? Dan jawaban mereka cuma satu. Itu ya adatnya mereka. Mereka menjaga kenaturalan semesta, alam, karena mereka itu memiliki keyakinan, yaitu Sunda Wiwitan. Apa sih keyakinan Sunda Wiwitan? Apakah itu agama? Apakah itu sebuah adat atau budaya? No, itu bukan agama. Tapi itu adalah budaya dan adat. Jadi Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan, keyakinan di mana mereka percaya sama Sang Pencipta yaitu Allah, hanya saja nabinya yang berbeda. Kalau kita Muslim meyakini Nabi Muhammad, tapi kalau Sunda Wiwitan mereka percaya akan Nabi Adam. Nabi Adam itu kan masih primitif. Mereka makanya menjaga kenaturalan. Kita sampai sana aturannya apa sih? Untuk ke Baduy Dalam tuh punya peraturan apa aja yang dilarang. 1, kita nggak boleh membawa skincare atau apapun yang kira-kira bisa bahan kimia yang bisa merusak alam. Jadi kalau mau sikat gigi gimana? Odolnya pakai apa? Sabunnya pakai apa? Shampoo-nya pakai apa? Ada tumbuh-tumbuhan, ada dedaunan untuk kita gosok gigi. Kayak ada sirih, ada bengkoang, langsung bengkoangnya. Ada kunyit yang untuk kulit. Bener-bener masih dari alam. Dan sampai di sana ada orang tertua yang hidup usianya sampai 125 tahun, saking sehatnya dan tidak ada namanya generasi mecin kayak kita-kita ini. Pingin tahu kehidupan mereka tuh kayak gimana gitu, karena sayang gue belum tentu akan balik lagi ke sana. Jadi gue tuh memanfaatkan keadaan untuk gue bisa mencari-cari informasi di sana. Jadi tuh ternyata mereka itu tuh punya hukum adat yang sangat kuat menurut gue gitu. Kayak apapun yang mereka lakukan akan dihukum oleh adat itu sendiri atau hukum alam ya bahasanya mungkin. Jadi gue tuh sempat bertanya kenapa mereka itu tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan kendaraan umum kalau ke kota. Karena kan mereka kalau ke kota itu mungkin berjualan atau silaturahmi ke orang yang pernah ke sana gitu kan. Mereka bilang kayak kalau misalkan mereka melanggar adat tersebut, nantinya mereka tuh pasti akan kena balanya. Balanya bisa berupa apa, yaitu tergantung, bisa yang tiba-tiba sakit, apa segala macam, dan nantinya mereka akan bisa disembuhkan itu sama salah satu ketua adat atau mungkin petua kali ya di sana gitu. Dan nanti akhirnya mereka ketahuan kalau mereka itu tuh melanggar adat dan nantinya ada hukuman. Terus juga gue sempat tanya kenapa mereka nggak bersekolah, mereka nggak menggunakan handphone apa segala macam bla bla. Itu pun ternyata karena si adat ini gitu. Untuk urusan pakaian pun mereka diatur gitu. Mungkin ya kalian tuh pasti ada berpikir kayak itu kan hak kebebasan apa segala macam bla bla bla. Sebenarnya kalau setelah gue cerna secara nalar gue sendiri, sama aja seperti kalian tuh lahir di keluarga kalian sendiri gitu loh, yang punya batasan. Mungkin ada yang melarang untuk let's say kita bahas misalkan aturan orang tua tuh mabok apa segala macam. Pasti kalau kalian melanggar kan akan kena hukumnya kan. Nah begitupun dengan orang-orang Baduy ini, kalau mereka melanggar apa yang sudah jadi larangan, mereka pun akan kena hukumannya. Terus gue juga bertanya kayak, boleh nggak sih orang Baduy ini pergi ke kota untuk mereka mungkin ingin merasa lebih maju, atau mereka tuh pengen nikah dengan orang selain suku Baduy itu sendiri gitu? Jawabannya boleh, tapi mereka tidak akan dianggap lagi menjadi orang Baduy Dalam. Tidak dianggap ini bukan berarti dibenci ya, tapi mereka sudah tidak boleh tinggal untuk waktu yang lama di Baduy Dalam itu sendiri gitu. Jadi mereka akan tetap boleh pulang untuk menjenguk orang tuanya apa segala macam, tapi mereka sudah bukan orang Baduy Dalam lagi gitu. Gue salut sama mereka, dan mereka tuh bener-bener nggak tahu yang namanya, mereka nggak sekolah. Yang laki-laki diajarin apa sih? Berburu, berkebun. Harta mereka apa yang mereka kumpulkan? Mereka punya ladang.
Nah, jadi kalau dipikir-pikir, mereka bekerja untuk apa? Apa yang mereka kumpulkan? Kayak kita, punya tabungan nggak sih? Nah, jadi kalau di sana itu, tabungan itu ditunjukkan hanya untuk biaya pernikahan dan biaya kematian. Jadi mereka itu bekerja untuk berladang, hasilnya itu mereka kumpulkan untuk nanti biaya pernikahan. Dan kalau kalian mau tahu gimana sih adat istiadat pernikahan di Baduy Dalam, karena mereka sama sekali tidak boleh, tidak menerima orang luar ke dalam, ataupun tidak menerima perkembangan luar. Mereka benar-benar kekeh mempertahankan adat mereka. Jadi mereka itu kadang menikah pun bisa sama sepupu sendiri. Boleh nggak sih? Terus kayak gue menanya ke Aldi, berarti lu nggak punya dong kebebasan, nggak punya hak dong, nggak pernah merasakan cinta. Punya, mereka boleh menikah, mereka boleh memilih sama orang yang tidak Baduy Dalam, tapi mereka sudah tidak Baduy Dalam lagi. Kalau mereka sudah menikah dengan orang Baduy luar ataupun yang bukan orang Baduy Dalam, intinya mereka bukan Baduy Dalam lagi. Sesimpel itu, tidak ada paksaan, gitu. Dan makanya keseringan mereka tuh dijodohin sama sepupu, dan mereka tuh tidak punya bener-bener polos. Jadi ada fun fact juga kayak yang gua tahu gitu ya. Jadi tuh ternyata banyak loh pejabat yang datang ke sana bukan untuk, ya mungkin mereka untuk silaturahmi gitu ya, tapi mereka juga meminta doa untuk agar dilancarkan mungkin saat pemilu atau apa segala macam. Karena gue pun nanya gini kayak mereka ini kan tidak ikut pemilu ya. Mereka bilang mereka hanya mendoakan siapapun yang menang. Siapapun yang jadi pemenang mereka akan mendoakan dan mengikuti karena mereka tidak ikut pemilu. Lantas gue mikir kayak untuk apa pejabat datang ke sini gitu kan. Ya ternyata itulah mungkin mereka silaturahmi gitu kan. Tetap menganggap bahwa Baduy ini adalah tetap salah satu dari Indonesia gitu. Walaupun mereka tidak ada KTP apa segala macam, tapi pejabat-pejabat ini tetap menganggap mereka tuh ada gitu. Itu bagus, menurut gue itu bagus. Dan juga soal agama adalah, mungkin ini terlalu sensitif ya kalau gue bahas, tapi mereka tuh punya alirannya, bukan aliran, punya apa yang mereka anut sendiri gitu, kepercayaan mereka sendiri. Jadi ya gue kalau mau bahas menurut gue ini terlalu sensitif, jadi gue nggak bahas gitu kan. Dan juga soal pernikahan gini, karena kan Baduy itu bener-bener desa yang kecil ya, bukan besar gitu kan. Jadi mereka ini menikah pasti akan dengan sesama saudaranya, entah itu sepupunya atau saudara ipar, adik segala macam. Itu tuh hanya ke situ-situ aja karena itulah Baduy yang kecil ini, dan mereka diharuskan menikah sesama adat. Pas banget rumah yang gue tinggalin ini, which is rumahnya si Aldi, akan mengadakan pernikahan karena adiknya ini bakal nikah. Jadi besok paginya setelah bangun, gue itu keliling lah melihat suasana Baduy ini seperti apa, Baduy Dalam ya. Jadi gue lihat mereka tuh gotong royong untuk si acara Aldi ini sendiri. Kayak mereka tuh mempersiapkan semua. Gue lihat cewek-cewek tuh numbuk bareng-bareng, bener-bener bareng-bareng. Terus yang cowok-cowok ada yang mempersiapkan kayak makanannya apa segala macam. Terus ada yang mereka lagi siap-siap mau ngeburu rusa gitu kan. Dan juga gue tuh sempat tanya gini, mereka ini kan berjualan, mereka punya uang, tapi uang yang mereka gunakan itu mereka tabung untuk berbentuk apa? Karena mereka itu tidak boleh menabung berbentuk harta. Gue tuh nanya, ini Baduy Dalam ya? Dan ternyata mereka itu menghabiskan banyak biaya untuk pernikahan dan kematian. Lo bayangin aja, pernikahan yang pada saat itu gue tanya ya, yang keluarga laki-laki menyiapkan berapa ratus kilo ikan, yang satu lagi menyiapkan berapa ratus kilo ikan. Jadi gue mikir kayak, itu ratusan ikan akan dimakan berhari-hari. Dan mereka bilang kalau udah acara adat itu, entah itu pernikahan atau kematian, nantinya mereka akan menggunakan itu berhari-hari, merayakan itu berhari-hari. Itu banyak aturan-aturan yang bener-bener itu kayak, contohnya kenapa sih kok kita nggak boleh tidur pakai kasur? Mereka punya reason satu,
Nanti kalau kita tidur pakai kasur, tidurnya keenakan. Akhirnya bangunnya kesiangan, nggak kerja. Make sense sekali. Tapi kalau ditanya tentang adat istiadat yang lain, jawaban mereka cuma satu. Kenapa sih larangannya cuma satu? Adat, adat, dan adat. Satu poin yang gue ambil kesimpulannya apa? Orang Baduy Dalam adalah orang yang patuh. Orang yang patuh, tulus, tidak punya niat terselubung. Karena apa? Dari turun-temurun, aku harus akuin orang Baduy Dalam luar biasa. Mempertahankan adat mereka. Mereka rela menutup diri dari dunia luar. Rela tetap bersusah payah hanya demi menjaga kenaturalan alam. Luar biasa banget. Dan kayak misalkan, gue juga suka bertanya sih, Aldi, lo sempat kepikiran gak sih kepengen? Jadi gini, mereka itu di sana nggak semua bisa berbahasa Indonesia. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda, guys. Kecuali Aldi, karena Aldi ini kebetulan adalah, kita anggaplah dia ini kayak orang yang tour guide ya, tour guide dari Baduy Dalam, makanya lebih open minded mungkin ya. Nah, Aldi pun juga katanya sih banyak sih orang yang menikah Baduy Dalam, menikah dengan Baduy luar, tapi mereka tinggal di Baduy luar. Nah, dan kita pun kayak kita nih, turis. Kita misalkan mau tinggal lebih dari 1 malam di Baduy Dalam. Itu udah nggak boleh lagi tinggal di rumah Aldi. Kita harus berpindah. Jadi tidak boleh ada yang tinggal di Baduy Dalam di rumah yang sama lebih dari 1 malam. Dan banyak lagi aturan-aturan menurut aku itu kayak, wow, aku salut sama mereka, mereka masih bisa mempertahankan itu. Mereka dilarang berzina. Mereka tidak boleh memiliki istri lebih dari 1. Dan mereka punya rumah pun itu kayak, model rumahnya mereka nih guys, itu berhadap-hadapan. Kayak, ini rumah semua menghadapnya ke, misalkan cuma boleh ke selatan utara. Selatan utara. Hanya saja rumah Puun itu bukan pohon ya guys, melainkan itu adalah sebutan untuk kepala suku. Kepala suku, hanya dia yang boleh rumahnya menghadap ke barat. Jadi kalau misalkan yang lain harus berhadap-hadapan rumahnya, jadi utara selatan, kalau rumah Puun dia menghadap ke barat. Oke, dan itulah malam makrab, perbincangan kita semua di malam makrab. Makrab pun berakhir, kita ingin melanjutkan tidur, tapi gue di situ ternyata kebelet pengen ke toilet. Sedangkan gue cewek sendiri. Tapi gue gak berani juga untuk ke kali tengah malam sendirian. Akhirnya gue ditemenin sama manajer gue dan kameramen gue. Dan itu juga salah satu momen yang berkesan buat gue. Kenapa? Oh my god, itu kalinya itu di bawah jembatan. Which is tengah malam gelap gulita, gue harus kencing di sungai. Dan seorang gue yang kayak bukan jijik ya, kayak gue tuh pembersih banget. Gue harus bingung mau cebok pakai apa, akhirnya gue bawa air aqua gitu loh. Akhirnya gue bebersih pakai air aqua, dan itu gue sih ngerasa apa ya, poinnya, moral story-nya di situ gue merasakan keintimatan gue dengan tim. Kayak ya ampun, ternyata kita bisa loh. Maksudnya kayak akhirnya kameramen gue juga buang air, buang air, kita saling tunggu menunggu. Itu kayak gue ngerasa lebih solid dan lebih deep aja sih teamworknya kita. Dan itu sih, tapi di situ gue ngerasa nggak takut sama sekali. Kalau kalian bilang Baduy itu mistis, tengah malam hampir jam 12 lah ya, gue bisa kencing di kali gelap gulita tanpa lampu dan tidak ada serem sama sekali. Jadi kalau kalian bilang Baduy itu mistis, kebetulan Baduy tempat kita berada pada saat itu, pada saat itu tidak ada aura serem, mistis ataupun yang bikin gue takut sama sekali. Setuju gak tim? Setuju ya? Oke, akhirnya malam pun berlalu. Gue akhirnya gak nyangka gue ternyata bisa tidur di atas tikar yang tanpa alas, berbantalkan tas gue sendiri dengan baju ganti gue yang menjadi selimut gue, yang gue gak ekspektasi bahwa pada saat menjelang pagi hari itu
karena nggak pakai alas kali ya, My Michelle, itu berasa dingin banget dan aku cuma pakai piyama seadanya. Jadi kayak aku nggak tahu kalau ternyata di situ bakal sedingin itu. Dan yang menggemaskannya lagi, gue tuh tidur bersebelahan sama kameramen gue, which is dia udah pakai jaket setebal mungkin dan pakai sarung. Itu gue udah sampai ngeringkuk dan dia tuh santai-santai aja gitu loh. Astaga. But it was fun. Itu seru banget. Bangun di pagi hari jam 7 itu semua udah pada bangun. Semua udah pada rame beraktivitas dan gue bangun jam 8. Gue bangun terlama. Buat kita orang Jakarta, orang Indonesia yang tinggal di kota, itu udah termasuk pagi. Tapi buat mereka, jam 8 bangun, itu adalah udah terlalu siang, sangat amat kesiangan. Apalagi untuk seorang perempuan. So, itu jadi gue ngerasa kayak, wow. Tapi ternyata di situ gue bisa tidur cepat, bangun pagi. Kenapa? Di Jakarta gue insomnia. Di sana gue nggak insomnia. Handphone itu sangat mempengaruhi, media sosial itu sangat mempengaruhi. Jadi, kalau dibilang kalian insomnia itu sebenarnya bukan penyakit mental yang perlu diobati dengan obat-obatan. Tapi bisa diobati karena kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan megang handphone. Kebiasaan menggunakan handphone sebelum tidur. Kalau kalian tidak menggunakan handphone atau apapun, gue ternyata nggak insomnia. Gue bisa loh tidur jam 12, jam 11 bahkan. Dan bangun di pagi hari. Wow, banyak pelajaran berharga yang kayak baru itu belum sampai akhir perjalanan aja udah banyak moral story yang gue dapetin, yang gue ternyata menilai diri gue dengan pemikiran-pemikiran gue. Jadi kayak gue mengkotakkan diri gue. Kalau Michelle, kamu tuh insomnia, kamu tuh nggak bisa bangun pagi, kamu nggak bisa ini. Ternyata apa yang gue pikir nggak bisa itu bisa. Kenapa? Kita mengkotakkan diri kita, makanya ada satu quotes, thinking out of the box. Inilah maknanya maksudnya. Kita selama ini selalu menjudging diri kita begini, begitu, karena kita mengkotakkan diri kita. Kita tidak pernah keluar dari comfort zone. Kita nggak pernah thinking out of the box. Perjalanan ke Baduy Dalam ini membuat gue akhirnya I know and I can thinking out of the box. Pagi hari bangun, di situ kita kayak diajak keliling kampung Baduy Dalam, melihat aktivitas apa aja sih yang dilakukan orang Baduy Dalam di pagi hari. Dan wow, aku tuh bener-bener kayak I feel grateful karena aku masih dikasih kesempatan untuk melihat pemandangan yang aku pikir aku tahu pemandangan-pemandangan ini tuh hanya dalam pelajaran sejarah zaman aku SD. Yang namanya orang pagi-pagi bangun untuk laki-lakinya pada berburu mempersiapkan jebakan-jebakan untuk berburu kijang. Kijang guys. Trust me, kijang. Oke, jadi kayak, sorry kenapa gue rebutan ke tim, karena tim gue ada yang bilang itu rusa. Tapi gue pikir, gue dengernya kijang. Tapi whatever lah, mau kijang rusa, tapi yang gue tahu pokoknya kijang, oke? Nah, jadi kayak yang laki-lakinya sudah mempersiapkan perangkap untuk berburu kijang. Terus tiba-tiba terdengar bunyi duk 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 duk. Apa ya itu? Penasaran dong kita. Ternyata itu adalah suara para perempuan-perempuannya yang bergantian, silih berganti sampai jam 12 siang harus menumbuk padi. Duk 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 duk. Oh my god, seseru itu. Dan mereka tuh punya pakaian dimana kalau pakaian mereka tidak boleh digonta-ganti. Laki-lakinya sudah berpakaian, nanti akan aku bikin di gambar ya, foto pakaian adat Baduy Dalam laki-laki. Dan yang perempuan tuh cuman kayak berkemben ria aja sih. Dan satu lagi ciri khasnya, kalau Baduy luar itu biasanya ikat kepala dan pakaian yang dikenakan menggunakan warna biru. Tapi kalau Baduy Dalam, ikat kepala dan ikat kepalanya itu adalah warna putih. And one moment, untungnya selama di Baduy Dalam, perutku itu masih bisa diajak kompromi. Aku untungnya nggak buang air besar sama sekali. Tapi di pagi hari aku tuh terbiasa untuk nggak cuci muka. Dan aku pasti ingin pipis. Dan akhirnya selama di perjalanan keliling-keliling, itu rumah Pun itu berseberangan dengan rumah
tempat meeting lah, kayak ballroom gitu, dimana kalau mungkin para kepala desa dan kepala suku juga warga ingin mengambil keputusan atau apa, berkumpul di situ bersebelahan dengan tempat para wanita menumbuk padi, juga kamar mandi, bukan kamar mandi melainkan tempat cuci-cuci para wanita. Jadi tempat cuci para wanita dan pria itu dipisah, agak berjauhan, tapi tetap di kali. Jadi kalian bisa bayangin nggak, tempat pipis, tempat pup, tempat mandi itu menjadi satu. Tapi di sana itu sungainya benar-benar masih bersih banget, dan aliran sungai itu deras banget. Jadi mau nggak mau pasti itu akan terurai semua kotoran-kotoran itu dengan sendirinya. Cuman kan tetap aja ya, itu semua tuh mindset, kembali lagi mindset. Mindset kita, mindset aku orang Jakarta, orang kota, ya ampun. Tapi mau nggak mau akhirnya karena kondisi dan keadaan yang tidak ada, there's no choice, ya akhirnya aku daripada nggak mungkin kan aku kencing di celana. Jadi di sana aku harus ngeliat para wanita yang bener-bener mandi di kali, bener-bener kayak masih zaman sebelum Masehi gitu loh, My Michelle. Dan aku nggak nyangka di era yang sudah sangat amat milenial ini masih ada loh kehidupan seperti itu, kehidupan gotong royong, kehidupan berburu, mandi di kali dan sungai, pakai kemben, di mana sabunnya itu masih pakai tumbuh-tumbuhan yang alami, sikat gigi odol itu masih pakai sirih dan yang lain. Itu kayak I feel like aku kembali ke zaman sebelum Masehi. Dan itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dibayar pakai apapun, apalagi pakai nominal. Setuju gak, Tim? Setuju banget dong. Dan tidak semua orang mendapat kesempatan momen berada di Baduy Dalam. Kenapa? Karena nggak semua ada ketertarikan untuk ke situ, dan mungkin kalau kalian tahu effortnya seperti apa, belum tentu semua orang akan tertarik untuk ke situ. Tapi kalau kalian sudah ke situ, kalian akan banyak dapat pelajaran moral yang which is itu akan menguatkan kalian dalam menghadapi segala macam rintangan kehidupan. Gitu. Jadi kayak di situ akhirnya mau nggak mau aku pipis berbarengan dengan para wanita-wanita yang sudah tidak bercelana. Tapi ada aturannya. Aturannya kalau kita mandi atau kita mau buang air kecil atau buang air besar, itu harus memilih tempat di mana bahwa tidak ada orang lagi di sebelah kiri. Kenapa? Karena aliran kotoran itu kan air sungai itu dari kanan ke kiri. Jadi kita tidak boleh mengambil tempat yang paling kanan di mana masih ada orang sebelah kiri. Gitu. Supaya tidak terkena, jadi kotoran kita, air kencing kita atau kotoran kita, buang air besar itu tidak mengenai orang yang di bawah kita. Yang gue mes banget tuh, sungai di sana tuh bersih banget. Gila lu, bersih banget. Lu kayak bener-bener ngeliat kayak di iklan-iklan air mineral lah. Itu keren banget. Dan di sana sih emang Halim sama abangnya itu, Bang Freddy, itu sih mood booster anak-anak banget gitu. Karena mereka berdua itu yang selalu jatuh. Ada aja jatuhnya. Ya, yang satu jatuh duduk dengan kaki lurus, kepleset semuanya. Ya mungkin nggak bisa kita kasih gambarnya karena itu posisinya juga udah masuk Baduy Dalam, dan itu mereka sering keplesetnya. Gue juga kepleset sebenarnya, sempat kepleset, dan itu pas lagi jalan pulang, pas lagi mau ke danau. Itu semuanya gue nyemplung ke parit gitu, sepatu basah, semua basah. Ya untungnya sih kamera selamat. Kalau nggak selamat ya gue nggak tahu lagi deh. Nah akhirnya udah gue lihat-lihat keadaan di sana, gue pun mandi. Mandi itu di tempat yang semalam gue bilang, yang di atas jembatan. Berarti kan itu lalu lalang kan. Terus yang lucu, ini menurut gue lucu ya, gue kayak gila ya, gue tuh nggak pernah kayak gini. Itu tuh adalah, jadi gue bangun tidur, biasalah bangun tidur kan lo pasti mules kan, mules banget. Nah toiletnya itu di bawah jembatan, yang gue bilang itu tuh tempat lalu lalang orang untuk masuk ke dalam perkampungan. Jadi otomatis pada saat gue buang air besar, di atas gue tuh banyak orang gitu. Sumpah ya, ini tuh gue nggak pernah lakuin dimanapun gitu. Kayak gue akhirnya menemukan tempat yang bisa gue pakai buat ngumpet gitu kan. Pas gue buka, itu gue ngeliat pantat orang. Lo bayangin gue yang kayak gue langsung lari lagi. Akhirnya mau nggak mau gue bener-bener
buang air besar itu di bawah jembatan itu. Kayak di atas itu tuh banyak orang lalu lalang, jadi gue udah yang kayak yaudah gue bodo amat, yang penting gue udah nggak tahu lagi, gue udah mules gitu. Akhirnya ya udah, itu sih yang menurut gue kayak experience yang gue nggak pernah rasain lagi gitu. Terus udah kejadian itu, gue pun mandi di tempat yang sama bareng nih kameramen, bareng ada Wahyu, bareng Bang Freddy juga, bareng Dika. Lo bayangin, mereka mungkin udah mulus banget ya. Jadi kita tuh mandi di satu aliran sungai yang sama, cuman kayak ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah gitu. Tiba-tiba Hengki sama Wahyu boker. Gue cuma bisa kayak, anjing lo berdua ya. Kayak, nyet itu gue bener-bener sambil ngelihat mereka lu tau kan definisi ngambang. Gue tuh nggak pernah lihat kayak gitu di kali Jakarta, which is mau kali Jorok tuh gue belum pernah lihat dengan mata gue. Dan kali ini gue melihat di kali yang bening. Jadi gue bener-bener ngelihat itu bentuk kayak, itu bener-bener gue nggak habis pikir sih menurut gue. Nah terus gue juga agak, terus kan lu bayangin ya, gue tuh kan mau cuci muka apa segala macam, gue jadi jijik, ngerti gak sih, kayak nggak bisa. Akhirnya gue bodo amat, gue masih keringetan lengket, gue nggak jadi mandi, gue cuma ganti baju. Akhirnya kita turun. Oke, jadi kita akhirnya tim bersiap bergegas untuk pulang dan akhirnya kita harus menarik nafas lagi, mengumpulkan berbagai macam tenaga karena kita membayangkan betapa jauh dan betapa effortnya perjalanan kembali ke Baduy Luar. Nah, hanya saja jadi ternyata guys, perjalanan dari Baduy Luar ke Baduy Dalam itu ada dua pilihan. Satu melewati jembatan, jalur jembatan, di mana itu pasti lebih lama dan lebih panjang karena melewati 5 kampung. Satu lagi ada jalan melalui jalan danau, which is itu lebih dekat, tapi lebih capek juga karena lebih tanjakannya naik turunnya lebih tinggi gitu loh. Kayak tanjakannya tinggi banget, turunnya turun banget. Tapi memang lebih dekat lewat danau. Tapi kalau jalur perkampungan, jalur jembatan, which is itu adalah jalur pertama kita datang, memang lebih lama tapi naik turun tanjakannya itu nggak tinggi turun, jadi nggak capek. Karena aku punya kendala di bagian paha, which is itu akan bikin lebih capek walaupun lebih dekat. Nah kita pulang akhirnya melalui jalur danau. Oke, Mbak Michelle, sekarang gua masih bersama Kang Aldi. Hari kedua di Baduy. Kita baru aja sampai akhirnya di Baduy Luar ya Kang ya? Iya, Baduy Luar lagi. Karena kemarin di Baduy Dalam kita itu nggak bisa bawa kamera. Nah sekarang di belakang aku ini ada danau. Ini namanya danau apa Kang? Dangdang Ageng namanya. Dangdang Ageng. Nah Danau ini besar. ada mitos yang terkenal katanya Kang. Itu apa sih Kang? Mitosnya katanya menghubung ke Sukabumi. Tahu nggak? Tahu bohong, tahu benar itu. Hah. Katanya doang sih. Namanya juga mitos ya Mbak Michelle ya. Jadi ini namanya danau Dangdang Ageng. Ageng. Mitos-mitosnya bisa terhubung ke Sukabumi. Jadi kalau kalian yang mau coba jalan pintas, orang-orang sini ke Sukabumi coba nyemplung ke sini. Oke, kita belum berakhir perjalanannya, masih mau lanjut sampai tiba di di mana terminal ya? Benar ya? Cibuleger lagi. Nah, terminal Cibuleger. Oke. So, keep follow me, stay tune. Let's go, Kang. Nah, akhirnya pada saat perjalanan pulang, kita bertemu dengan para lelaki yang bersiap pagi-paginya itu mempersiapkan buruan untuk memburu kijang. Pas di tengah perjalanan pulang menuju Baduy Luar, kita mendengar sorakan kayak wuh 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 wuh. Kita berpikir kita udah mau nyampe ya tim ya. Kita udah mau sampai, wah udah ada suara teriakan-teriakan nih. Kita pikir itu teriakan dari suara orang-orang Baduy Luar. Ternyata kita jeng jeng, salah. Itu ada suara teriakan kemenangan bahwa mereka berhasil mendapatkan kijang yang menjadi buruan mereka selama ini yang belum mereka dapatkan. Jadi teriakan sorak-sorai itu adalah tanda kemenangan, tanda keberhasilan apabila mereka mendapatkan suatu buruan yang mereka incar selama ini. Dan diapakan sih kijang itu? Mereka masak bersama, itu akan setelah mereka masak bersama, disitulah mereka mengadakan perkumpulan besar dan semua warga makan hasil buruan itu secara bersamaan. Wow, itu benar-benar masih kehidupan yang tidak apa ya? Menurut aku tuh kayak kalau kalian yang capek akan duniawi,
kalian yang butuh jauh dari hingar-bingar kehedonan atau ke apa ya, keramaian kota, kalian boleh sih healing ke Baduy Dalam. Di situ bener-bener hidup tanpa beban banget sih. Yang kalian tahu hanyalah berburu, mencari makan, bertahan hidup, menjaga kesehatan, saling gotong royong, bener-bener nilai kemanusiaan ya layaknya hidup zaman Adam dan Hawa sih. Ya karena itulah keyakinan yang mereka anut, Sunda Wiwitan gitu. Nah, akhirnya sama perjalanan Aldi pun menepati janjinya. Jadi waktu aku datang, aku pengen banget air kelapa nih My Michelle. Dan Aldi akhirnya mencari. Itu bener-bener rasanya nikmat banget pas aku minum air kelapa My Michelle. Karena susah banget dapetin air es di sana karena nggak ada es batu sama sekali. Karena tidak ada listrik, tidak ada apapun, dan mereka menolak untuk menerima tawaran pemerintah masuk ke tawaran pemerintah memasukkan hal-hal yang kayak listrik atau apapun itu yang memudahkan mereka, nggak mau. Mereka menolak dunia kemajuan peradaban dunia luar gitu. Dan satu lagi yang aku salutin dari Baduy Dalam, kayak misalkan Pak Presiden, Pak Jokowi, ataupun Pak Menteri Erick Thohir datang ke Baduy Dalam, ya mereka tetap harus jalan kaki. Tidak ada tuh namanya keistimewaan, wah karena dia pejabat, karena dia ini dikasih gelar karpet merah. No, semua sama. Semua datang harus dengan jalan kaki, tinggal di tempat ya rumah penduduk. Dan hanya suku Baduy Dalam yang bisa memperlakukan pejabat, juga orang nomor 1 di Indonesia seperti itu. So, salut untuk suku Baduy Dalam, luar biasa banget. Nah, karena bukannya nggak pernah Pak Jokowi ataupun Pak Menteri datang ke sana, pernah banget. Dan kita bertanya, ke sana pakai apa? Tetap jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan apapun. Luar biasa untuk suku Baduy Dalam. Hanya suku Baduy Dalam yang aku baru tahu saat ini yang bisa memperlakukan pejabat bahkan orang nomor 1 di Indonesia sama rata. Tidak ada tuh mereka datang digelar karpet merah. No, semua sama. Karena apa? Aku pernah bertanya sama salah satu warga di sana. Tahu nggak Presiden Indonesia siapa? Nggak tahu. Sebegitu minimnya pengetahuan mereka. Jadi satu moral story lagi yang aku dapatkan dari perjalanan aku menuju selama di Baduy Dalam. Semua kemewahan, semua kebrand-mindedan orang Indonesia, orang Jakarta, orang kota itu tidak ada artinya di Baduy Dalam. Kalian mau pakai Dior, kalian mau pakai whatever is that, itu di sana nggak dianggap sama sekali. Kenapa? Boro-boro brand. Mereka aja nggak tahu pejabat, mereka aja nggak tahu menteri, mereka aja nggak semua tahu Presiden Indonesia siapa. Makanya semua dipukul ratain, perlakuannya sama. Hebat untuk Baduy Dalam, untuk konsistenan mereka dalam menjaga adat turun-temurun dari leluhur mereka. Gue tuh seneng banget kemarin ke Baduy. Karena apa itu? Satu, dari alam. Terus dari orang-orangnya. Moral yang gue dapet di sini adalah, ya lo selalu mendukung kawan lo tuh udah paling jalan terbaik. Jangan pernah ninggalin temen. Kita berangkat bareng, pulang pun bareng. Dan itu dilakuin sama anak-anaknya Magi. Gue salut. Keren semua anak-anaknya Magi. Ya menurut gue untuk experience di Baduy Dalam ini tuh seru banget. Walaupun awalnya gue kayak mager-mageran gitu, tapi ya terbayarkan lah gitu. Gue sengaja banget dari awal perjalanan, bukan dari Baduy Dalam ya, dari awal perjalanan gue udah matiin handphone. Karena gue cuman pingin kayak, bisa gak sih gue hidup tanpa handphone 24 jam? Ternyata bisa gitu. Kayak gue bener-bener matiin di titik poin, gue pun nyalain di titik poin gitu. Kayak ya udah kita mencoba bagaimana kehidupan orang Baduy gitu. Dan juga yang gue amazed banget, Aldi itu terlihat muda banget. Gue kira dia umuran sekitar 24, 25 gitu. Karena gue pun manggil dia Aldi aja. Ternyata umur dia 30 lebih.
dan dia udah punya anak 3. Mungkin menurut gue orang Baduy bisa seperti itu karena makanan mereka terjaga banget. Mereka itu nggak ada penyedap, nggak ada makanan apapun. Maksudnya mereka tuh tidak makan makanan yang aneh-aneh lah gitu. Jadi mereka pun sakitnya katanya nggak ada yang aneh-aneh. Dan mereka tidak menggunakan bahan-bahan kimia karena mereka tidak ingin merusak alam. Karena buat mereka alam tuh udah kayak apa ya, alam itu yang harus mereka jaga lah menurut gue. Dan juga makanya kayak gue bilang makanannya ya seperti yang gue bilang tadi ceritain di awal, yaitu karena memang sehari-hari mereka seperti itu gitu. Dan menurut gue sehari gue menjadi orang Baduy ya itu seru banget, pengalaman yang nggak bisa gue bayar pakai apapun. Walaupun itu capek banget, gue harus kayak berjam-jam naik turun bukit, tapi ya gue senang gitu. Kalau kisah mistis, gue sih untungnya gue tidak mengalami gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, gue bener-bener nggak tahu kenapa perjalanan ke Baduy ini tuh nggak ada mistisnya sama sekali. Kayak adem aja suasana, yang ngerti gak sih? Kayak walaupun mereka kuat hukum alamnya, tapi menurut gue kayak ya udah nyaman aja. Bahkan ada satu momen dimana kita kayak udah malam pada saat berangkat tuh ya, kayak kita kan mau ngerokok dulu, udah nggak boleh nyalain handphone, kan handphone udah nggak boleh nyala. Terus gue cuma bilang kayak yuk coba yuk matiin lighting, gue bilang kayak gitu. Jadi lighting kita matiin semua. Terus kita tuh udah gelap sambil duduk di atas bukit kita ngerokok. Jadi di situ gue ngeliat kayak ada kunang-kunang. For the first time gue bener-bener ngeliat kunang-kunang di antara kegelapan itu, dan banyak banget. Itu keren banget kayak. Dan gue lagi ada di atas bukit. Itu sih gue bingung sih harus ngejelasinnya kayak gimana, itu karena keren banget gitu. Dan moral story-nya yang gue dapet itu, gue tuh orangnya nggak bisa banget jauh dari handphone. Gue tuh apapun gue main handphone gitu kan. Mau tidur main handphone, bangun tidur main handphone. Handphone tuh gue nggak pernah bisa lepas gitu. Nah, karena perjalanan ini gue tuh kayak ngedecide diri gue untuk gue harus bisa tanpa handphone. Jadi pada saat gue berangkat, gue udah matiin itu handphone sampai akhirnya kita keluar lagi, which is itu 24 jam lebih. Dan ternyata gue bisa gitu, kayak nggak masalah juga nggak ada handphone. Maksudnya bukan artian nggak masalah, tapi gue tuh jadi bisa lebih nggak ketergantungan gitu kan. Terus gue juga merasakan keadaan-keadaan kehidupan di sana gitu, bawa makanan yang tanpa penyedap dan lain-lain itu. Makanya mereka jauh lebih sehat gitu kan dibandingkan kita yang ada di kota. Mungkin karena kita satu polusi, kedua juga kita makan banyak penyedap apa segala macam yang mungkin kurang baik buat kesehatan. Mereka itu nggak seperti itu, dan mereka pun nggak kena yang namanya bahan kimia. Mereka itu ya guys, mereka itu nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai sikat gigi, tapi mereka itu nggak bau loh. Memang tim MAG itu kan lucu-lucu ya, terutama untuk manajer aku yang namanya Halim. Walaupun umur paling muda, tapi dia tuh udah bener-bener kayak kakek-kakek banget menurut aku guys. Karena banyak ngeluhnya, tapi yang bikin aku lucu akhirnya aku tuh bisa pipis dimanapun gitu loh. Seorang aku yang kayak jijian gitu bisa jadi pipis di, pokoknya setiap ketemu kali gue pipis aja di situ. Mau bersih atau enggak, ya udah bodo amat. Padahal aku yang di Jakarta adalah aku yang kayak gelas kotor sedikit aja aku langsung kayak aduh kotor, ngeluh. Di sana aku udah nggak banyak ngeluh. Itu pelajaran buat aku juga. Dan akhirnya tibalah kita, singkat cerita tibalah kita di Baduy luar. Oh God, terima kasih, finally kita tiba juga di perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam, dimana kita sudah bisa membuka handphone kita. Nah, kita itu start dari Baduy dalam jam 9 dan tiba di perbatasan Baduy luar itu jam 2 siang. Jam 3 apa jam 2 sih? Ya jam 2 siang kalau nggak salah. Jam satuan lah, jam satuan. Sampai akhirnya dari Baduy luar menuju ke terminal tempat kita berkumpul pertama kali itu sekitar jam 2 atau jam 3 ya tim ya. Jam 2, jam 3, which is kita memakan waktu lagi 6 jam. Berarti perjalanan datang itu kita menghabiskan waktu kurang lebih 8-9 jam. Perjalanan pulang kita memakan waktu 6 jam. I can imagine, dan gue nggak tahu, gue kayak nggak habis pikir ternyata gue sanggup loh melakukan perjalanan jalan kaki sampai ini jempol aku tuh bener-bener patah setengahnya karena 6 jam jalan kaki. Wow, itu bener-bener perjalanan yang bener-bener apa ya,
unforgettable buat gue nggak bisa ngelupain itu banget. Berkesan, banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari situ. Mungkin juga banyak pelajaran untuk tim-tim gue yang bisa mereka ambil di situ. Nah selama perjalanan pulang, sebenarnya kita kelaparan ya tim ya. Cuman nggak mungkin, kita mau makan di mana selain di tempat terminal. Akhirnya kerupuk pun gue beli, mampir ke warung-warung. Ini enggak nih? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 3 aja berarti. Makasih ya, Ambu. Oke, dan ya sudah tiba di Baduy Luar itu ya udah tinggal enjoy the moment. Jadi kayak aku sempat ngobrol juga kok sama si Aldi. Jadi mereka beranggapan begini ya. Buat orang Baduy Dalam, kita yang pernah tinggal di rumah mereka, itu biasanya mereka sudah menganggap kita seperti keluarga. Dan Aldi, kalian pernah ke Jakarta? Pernah. Naik apa? Jalan kaki tanpa sepatu. Dan bagaimana kalau misalkan membuat janji sama kalian? Mereka adalah orang-orang yang sangat amat menepati janjinya. Misalkan janjian kapan, mereka akan datang juga pada tanggal segitu. Dan mereka cuma satu, berpesan, jangan pernah lupain kita ya. Jadi kayak Aldi, keluarga Aldi, karena kita sudah pernah stay di rumah mereka, mereka udah anggap kita tuh kayak keluarga. Itu sih, dan mungkin juga nanti di akhir video aku akan tayangin ke kalian apa pesan dan kesan Aldi untuk kita tim MAG, juga untuk kalian para penonton. Dan di situ banyak banget moral story-nya. Sebenarnya udah banyak sih dari gue menceritakan ini dari awal hingga penghujung acara. Moral story-nya udah banyak, but overall gue cuma pengen kasih kalian quotes dari hasil perjalanan gue selama di Baduy Dalam. Bahwa hidup itu jangan pernah mengeluh. Jangan pernah banyak bertanya. Jalanin aja. Kalau kalian pikirkan memang rasanya sulit dan berat. Tapi kalau kalian jalanin dengan tulus, tanpa mengeluh, hal yang kalian pikir tidak mungkin menjadi mungkin. Terkadang kita tidak akan pernah tahu kita mampu atau tidak. Kita tidak akan pernah tahu limit diri kita kalau kita tidak pernah mencoba. So, jangan pernah takut untuk mencoba atau keluar dari comfort zone. Jangan pernah menilai atau menjudge diri kalian hanya dengan pemikiran kalian. Jangan pernah menilai diri kalian atau menilai diri kalian dari pikiran kalian karena kalian mengkotakkan diri kalian sendiri. Thinking out of the box. Bagaimana thinking out of the box? Berani untuk keluar dari comfort zone. Sama seperti kita ini, kita orang yang gak berpikir bahwa kita ternyata bisa jalan selama 6 jam loh. Bahkan lebih. Terutama untuk aku. Artinya apa? Hal yang kita pikir gak mungkin, bahkan manajer aku sampai berpikir, aku bakal sakit nih sampai di Jakarta, mungkin aku bakal operasi ini, itu, kaki aku nih. Nyatanya sampai Jakarta sehat walafiat. Kenapa? Karena semua dipikirkan. So, semangat untuk kalian, para pejuang-pejuang kehidupan. Kalau kalian merasa beban hidup kalian itu berat, lihat orang Baduy Dalam. Orang Baduy Dalam itu lebih berat lagi bebannya. Tapi mereka jalanin aja, tanpa dipikirkan. Jangan pernah dipikirin. Kalau dipikirin, memang kadang gak kepikir. Berat. Tapi kalau dijalanin, dirasa-rasa gak bakal berasa kok. Jalanin dengan tulus. So, thinking out of the box. Ini dia poin dari moral story perjalanan di balik kisah ke Baduy Dalam part 2. So, thank you for watching. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gue dari awal hingga penghujung acara. Semoga video yang kita tayangkan ini banyak pesan moral dan nilai-nilai yang berharga yang bisa kalian ambil. Buang yang negatif, ambil yang positifnya. Semoga bermanfaat dan berguna. Kira-kira di balik kisah episode berikutnya kalian pengen kita melakukan perjalanan kemana lagi sih? Kalian boleh komen di kolom komen di bawah. Dan thank you for watching. Jangan lupa di like, di share,
di comment, and di subscribe, dan aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Di Balik Kisah. So, see you on my next video.